Komunikasi merupakan nafas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Oleh karena itu, suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Hal tersebutlah yang melatar belakangi studi mengenai komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi sendiri merupakan sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah. 5 elemen dasar yang dimiliki oleh organisasi. Menurut Henry Nitzbrod, secara umum, sebuah organisasi setidaknya memiliki 5 elemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the operational core, yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaannya, dasar yang berkaitan dengan produksi baik barang maupun jasa. Yang kedua, the strategic apex, yaitu seorang pemimpin atau manajer teratas yang bertanggung jawab penuh atas organisasi tersebut. Yang ketiga, the middle line, yaitu para manajer yang menjadi penghubung antara operating core dengan strategic apex. Yang keempat, the struktur, yaitu mereka yang ditugaskan melaksanakan suatu bentuk standarisasi secara khusus dalam organisasi. Yang kelima, the staff support, yaitu orang-orang yang mengisi staff yang memberikan jasa guna mendukung jalannya organisasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Arnold dan Feldman, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi yang meliputi 1. Attention, yang kedua komprehensi, yang ketiga acceptance as true, yang keempat adalah retention. 4 fungsi komunikasi dasar dalam organisasi. Dalam organisasi, komunikasi memiliki 4 fungsi yang mendasar, yaitu 1. sebagai pengendalian, 2. sebagai motivasi, yang ketiga sebagai pernyataan, yang keempat sebagai informasi. Kemudian penjelasan dari fungsi sebelumnya, yaitu yang pertama sebagai pengendalian komunikasi berperan sebagai pengendali perilaku anggota dalam berbagai cara. Organisasi memiliki otoritas, hierarki, dan panduan formal bagi para pekerja yang dipersyaratkan untuk diikuti para pekerja dapat melakukan komunikasi dalam penyampaian keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan mereka atau mematuhi kebijakan perusahaan. 2. Sebagai motivasi. Komunikasi juga bisa membantu meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka bisa melakukan, dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga sebagai pernyataan kelompok kerja juga merupakan sumber utama dari interaksi sosial bagi banyak pekerjaan. Komunikasi di dalam kelompok adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan kebutuhan sosial. Yang keempat sebagai informasi. Fungsi yang keempat adalah untuk memfasilitasi pengambilan kepuasan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu maupun kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Yang selanjutnya ada gambaran proses dari komunikasi. Terdapat 8 proses dari komunikasi, yaitu yang pertama ada sender, 2 encoding, ketiga message, 4 channel, yang kelima decoding, 6 receiver, 7 noise, dan 8 ada feedback. Dari gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama ada sender. Sender sendiri merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang menginginkan menyampaikan pesan kepada individu, kelompok, atau organisasi lainnya yang disebut receiver.
Yang kedua ada encoding. Encoding sendiri merupakan menerjemahkan pemikiran tentang apa yang ingin disampaikan ke dalam bahasa. Kode yang dapat dimengerti orang lain ini yang membentuk dasar dari message atau pesan. Yang ketiga ada message. Message merupakan pesan yang merupakan informasi yang ingin disampaikan sender kepada receiver. Yang keempat channel atau medium. Channel atau medium sendiri merupakan saluran yang akan disampaikan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima ada decoding atau memecahkan sandi. Decoding sendiri merupakan suatu proses menginterpretasikan dan membuat masuk akal suatu pesan yang diterima receiver. Yang keenam ada receiver. Receiver merupakan seseorang yang menerima pesan dari pengirim. Yang ketujuh ada noise. Noise merupakan sesuatu yang mengganggu terhadap penyampaian dan penyampaian terhadap pesan. Yang kedelapan ada feedback. Feedback merupakan pengetahuan tentang dampak pesan dari receiver dan menimbulkan reaksi receiver disampaikan kepada sender. Arah dalam komunikasi. Dalam arah komunikasi dapat kita bagi menjadi 3 arah, yaitu komunikasi ke arah bawah, komunikasi ke arah atas, dan komunikasi lateral. Adapun pengertiannya yaitu yang pertama komunikasi ke arah bawah. Komunikasi ke arah bawah merupakan penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, pengontrolan kepada bawahan. Yang kedua yaitu komunikasi ke arah atas, merupakan penyampaian informasi dari bawahan kepada atasan. Biasanya komunikasi ini terjadi saat karyawan ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, serta pengaduan dan laporan. Yang ketiga yaitu komunikasi lateral. Komunikasi lateral merupakan komunikasi 2 arah yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan yang mempunyai tingkat, kedudukan, dan wewenang yang sama, atau pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama pada tingkatannya. Hambatan-hambatan dalam komunikasi. Sejumlah hambatan dapat memperlambat atau mengganggu komunikasi yang efektif pada beberapa bagian, di antaranya yaitu yang pertama, penyaringan, yang kedua pemilihan persepsi, yang ketiga informasi yang berlebihan, keempat emosi, kelima bahasa, keenam keheningan, ketujuh kekhawatiran komunikasi, yang terakhir yaitu berbohong. Komunikasi efektif akan sulit terjadi di bawah kondisi yang terbaik. Faktor lintas budaya jelas berpotensi menciptakan permasalahan komunikasi yang besar. Suatu sikap yang dipahami dan dapat diterima dengan baik dalam salah satu budaya dapat tidak berarti apapun atau bahkan berarti buruk dalam budaya lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada hambatan-hambatan budaya. Terdapat 4 jenis hambatan budaya, diantaranya yaitu yang pertama ada hambatan simetik, yaitu kata-kata yang dapat berarti hal-hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu ada hambatan yang disebabkan oleh konotasi, artinya kata-kata yang memiliki makna berbeda dalam bahasa yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu ada hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada, yang berarti terdapat budaya bahasa yang bersifat formal dan budaya lain yang sifatnya tidak formal. Kemudian yang terakhir yaitu ada perbedaan dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks budaya-budaya cenderung berada dalam keadaan yang mana konteks dalam mempengaruhi yang dipengaruhi oleh individu dari komunikasi. Dalam konteks budaya besar seperti Cina, Korea, Jepang, dan Vietnam, orang-orang sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan isyarat situasional secara halus dalam berkomunikasi dengan yang lain. Ada banyak hal yang dapat diperoleh dari komunikasi antar budaya. Dapat diasumsikan bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dan terbentuk secara kultural. Karena perbedaan tersebut, kita memiliki peluang untuk berkomunikasi secara efektif. Kemudian materi yang terakhir yaitu ada saran-saran berkomunikasi menurut Chasmir. Yang pertama, kenali diri Anda sendiri. Yang kedua, mengembangkan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Yang ketiga, memahami budaya setiap orang.
keempat, berikan pemahaman secara objektif. Yang kelima, pertimbangkan sudut pandang orang lain. Yang terakhir yaitu secara proaktif mempertahankan identitas kelompok.